Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan renungan dari firman Tuhan kita pada minggu pertama tahun 2022 ini, tanggal 2 Januari 2022. Untuk itu, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat tahun baru bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku semua. Maaf lahir batin, seperti dikatakan kawan-kawan kita yang lain. Firman yang akan kita renungkan di kebaktian di hari Minggu pertama sesudah tahun baru tahun 2022 ini, hari Minggu pertama di tahun 2022, ditentukan dari Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Mari kita dengarkan apa dikatakan di sana. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian firman yang akan kita pahami di awal tahun 2022 ini, sebagai bekal iman kita menjalankan hidup kita yang tangguh mengarungi ombak dan gelombang kehidupan ini, demi melihat pemenuhan segala janji Tuhan. Tema yang diusulkan untuk perikop ini, megahkanlah Tuhan. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati dan mengamalkan perintah maupun kehendak Tuhan. Amin. Mari kita petik satu persatu makna kabar baik ini untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita masing-masing dan kehidupan bersama kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 telah dikotbahkan pada malam Natal 24 Desember 2021 dengan tema bernyanyilah bagi Tuhan, seperti para malaikat bernyanyi waktu kelahiran Tuhan Yesus itu, tapi nyanyiannya memakai Mazmur ini. Sekarang akan kita dalami dan pahami lanjutan dari perikop itu, yakni Mazmur 147 ayat 12 sampai 20 dengan tema megahkanlah Tuhan. Diambil dari ayat 12 perikop khotbah ini. Mazmur ini merupakan Mazmur haleluya. Diawali dan diakhiri dengan kata haleluya. Pujilah Jehovah. Bernyanyi dan megahkan Tuhan merupakan bagian dari berhaleluya. Sabehi Yerusalem et Yahweh atau Adonai, Haleli Elohai Sion. Itu bahasa Ibraninya ayat 12 itu. Kata Sabehi et Yahweh, megahkanlah Jehovah, digunakan sebagai sinonim untuk Haleli Elohaik, berhaleluyalah, pujilah Jehovah Allah. Megahkan berarti menyatakan kemuliaan bagi Tuhan dengan penuh pengagungan Tuhan. Memuji Tuhan berarti menyatakan kemuliaan bagi Tuhan dengan penuh nyanyian dan ekspresi sukacita, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Orang yang dapat mengagungkan Tuhan adalah orang yang dapat melihat
atau menyimak adanya campur tangan Tuhan yang baik dalam setiap ciptaan dan semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Itu artinya mengagungkan Tuhan atau memegahkan Tuhan. Lalu kebaikan-kebaikan itu digunakan untuk membangun kemanusiaan. Orang yang dapat memuji Tuhan adalah orang yang selalu melihat hal-hal yang positif, yang diyakini sebagai anugerah Tuhan dalam gerak hidup ini, terutama dalam kehidupannya sendiri, lalu mengekspresikan temuan-temuannya tersebut dalam kata dan ibadah maupun perbuatan. Jadi kalau kita dipanggil untuk memegahkan dan berhaleluya bagi Tuhan, marilah kita kombinasikan memegahkan itu dan memuji Tuhan, baik dalam kata, karya, dan perbuatan yang bisa diekspresikan dalam ibadah, dalam seremoni yang dilakukan, dan banyak lain lagi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pemazmur memberikan berbagai alasan agar umat Tuhan atau Yerusalem, Sion, memegahkan dan memuji Tuhan yang kita kenal dalam Jehovah, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu. Mari kita daftarkan dulu alasan-alasan yang diberikan pemazmur itu. Yang satu, sebab Tuhan meneguhkan palang pintu gerbangmu. Artinya dengan demikian musuhmu, pencuri dan penjahat tidak bisa masuk menyelusup ke kompleks rumahmu. Anda bisa tidur tenang di rumah. Yang kedua, sebab Tuhan memberkati anak-anakmu di antaramu. Artinya anak-anakmu semua tidak ada yang menjadi budak bagi orang lain. Tidak ada yang menjadi budak narkoba atau budak toke narkoba. Dan kalau ada yang kecanduan narkoba, Tuhan membuka jalan baginya untuk sembuh dan lepas dari perbudakan narkoba. Anak-anakmu bisa sekolah dan mendapat pekerjaan yang baik. Yang ketiga, sebab Tuhan memberi kesejahteraan kepada daerahmu. Artinya tidak ada penduduk di daerahmu yang jatuh miskin atau di bawah garis kemiskinan. Semua mendapat sembako yang mencukupi. Kalau ada yang menjadi miskin, pemerintah telah dapat membantunya dengan berbagai cara, bantuan langsung tunai atau bantuan bagi orang miskin atau kartu Indonesia Sehat, BPJS, bantuan kesejahteraan bantuan kesejahteraan keluarga ya, bantuan keluarga sejahtera dan lain-lain, banyak lagi, saya tidak tahu semuanya banyaknya. Yang keempat, sebab Tuhan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Daerahmu dan penduduknya tidak mengalami musim paceklik, itulah artinya. Dan semua dapat makan dan dapat makan bersama. Jadi bukan hanya dapat makan, makan bersama pun boleh. Artinya pertanianmu sudah menghasilkan lebih dari cukup untuk seluruh penduduk negeri, bahkan sudah bisa mengekspor. Ini yang kelima, sebab Tuhan menyampaikan perintah-perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Firman Tuhan selalu tersedia untuk menuntun hidupmu. Artinya banggalah karena negara ini penuh dengan penduduk yang beragama atau yang beriman. Tidak ada tempat bagi ateis dan komunis. Setiap orang dapat mengisi hidupnya dengan firman dan kehendak Tuhan atau kehendak sembahannya yang dapat menuntun hidupnya ke kehidupan yang lebih baik. Jadi firman Tuhan itu kan dikatakan dalam Yesaya 55:11 dapat mengerjakan apa yang disuruhkan oleh Tuhan dan tidak akan kembali sia-sia kepada Tuhan. Itulah yang dikenakan kepada kita sekarang, asal kita mau dikerjain dengan baik. Yang keenam, sebab Tuhan menurunkan salju seperti bulu domba. Salju yang turun itu tidak merusak tanamanmu. Artinya di Israel pun ada salju di Gunung Hermon seperti di Indonesia di Gunung Jaya-Wijaya. Menjadi sumber air bagi tanah di bawahnya. Yang ketujuh, sebab Tuhan menghamburkan embun beku seperti abu. Artinya tidak dibiarkan hujan batu menimpamu dan tanaman-tanamanmu. Tuhan membuat uap air yang telah membeku di langit menjadi embun seperti kapas atau seperti debu tebal. Yang kalau turun ke bumi tidak merusak apa-apa, melainkan menyejukkannya dan menyuburkannya.
bukan seperti lahar panas atau lahar dingin yang menghancurkan seperti yang dibuat oleh Gunung Semeru yang dahsyat barusan ini. Yang kedelapan, sebab Tuhan melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan sangat dingin, sampai orang tidak bisa tahan dingin kalau yang ditimpa. Artinya hujan es tidak dibiarkan sampai tiba ke tanah. Tetapi oleh tekanan panas dari udara, hujan es itu melebur. Sungguh jarang hujan batu terjadi di daerah kita, seperti di Israel juga, sehingga tanaman-tanaman tropis kita tidak rusak. Kesembilan, sebab Tuhan menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Mencairkan semua batu es itu maksudnya. Artinya kekuatan firman Tuhanlah yang mengubah hujan es atau hujan batu itu menjadi hujan air yang membawa pupuk kepada tanah, sawah, ladang, dan hutan-hutan kita, sehingga menjadi subur. Yang ke-10, sebab Tuhan meniupkan anginnya, maka air mengalir. Artinya, tiupan angin diatur oleh Tuhan agar angin itu membawa embun hujan ke daerah-daerah bersungai dan jatuh di sana sehingga sungai-sungai dapat mengalir dan tidak kekeringan. Kecuali kalau sudah tandus seperti dibuat oleh TPL di Toba sana, semua sungai kering karena angin tidak bisa lagi menghembuskan hujan ke sana. Yang ke-11, sebab Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Artinya Tuhan tidak membiarkan manusia menjadi manusia liar, tetapi menjadi manusia yang tahu aturan dan adab. Seperti dikatakan dalam Amsal, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Jadi berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amsal 29 ayat 18. Makanya hukum di Indonesia ditegakkan juga ya. Yang ke-12, sebab Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kasihan bangsa-bangsa. Orang Israel kuno itu masih, saya suka cita kalau orang bangsa-bangsa musuhnya itu dihukum Tuhan. Itu di dalam perjanjian baru tidak berlaku lagi. Pemazmur ingin agar kita sendiri yang menambahkan alasan-alasan lainnya. Sehingga dia tidak bikin daftar yang lebih panjang lagi. Tentu saja kita bisa memenuhi harapan pemazmur itu berdasarkan konteks kehidupan kita yang sekarang ini. Mari kita megahkan Tuhan dan puji namanya yang kudus. Pertama, sebab negara kita aman sewaktu pergantian tahun 2021 ke 2022. Kedua, karena pandemi COVID-19 semakin lenyap dan di tahun 2022 tidak ada lagi yang tertular. Yang ketiga, sebab negara-negara di dunia semakin kompak dalam menanggulangi masalah dampak penularan COVID-19, baik dalam masalah kemanusiaan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Yang keempat, sebab Tuhan memberi keyakinan kepada kita bahwa tahun 2022 adalah tahun perjuangan yang menghasilkan berkat bagi umatnya dan bagi bangsa dan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, sebab Tuhan akan mengendalikan setiap kelompok agama di dunia dan di negara kita, sehingga tidak ada dari penganut agama manapun yang menjadi pelaku radikalisme dan terorisme. Yang keenam, sebab Tuhan akan mengendalikan para penganut ideologi yang berbeda-beda di dunia ini, telah membuat perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan perang dingin jilid baru di kalangan negara-negara adik kuasa yang berimbas buruk kepada negara-negara ekonomi lemah dan negara berkembang. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi perang dingin baru oleh karena Amerika dan Tiongkok tegang-tegang karena persaingan ekonomi. Yang ketujuh, sebab Tuhan memberikan musim penghujan dan musim kemarau silih berganti dengan teratur, sehingga semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik, dan para petani dapat mengerjakan areal pertaniannya untuk menghasilkan banyak pangan, sandang, dan papan. Yang kedelapan, sebab Tuhan mengizinkan manusia untuk memajukan teknologi yang bisa menyamai bahkan melebihi kemajuan atau kecanggihan teknologi yang dimiliki Tuhan sendiri. Silakan cobalah sampai bisa melebihi Tuhan Anda, para teknolog-teknolog, kalau bisa. Jadi kalau tidak bisa, tunduklah sama Tuhan, muliakan Dia. Atau megahkan Tuhan ya, para teknolog kita. Yang ke-9, sebab Tuhan mengendalikan para pengusaha multinasional dan multimodern agar mereka juga berpikir untuk kesejahteraan rakyat di mana perusahaan itu berada dan bekerja. Mereka tidak hanya membagi-bagi corporate social responsibility atau CSR, melainkan juga mengikut sertakan rakyat menjadi pemilik saham
di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ke-10, sebab Tuhan membimbing seluruh rakyat semakin cerdas dan semakin bertanggung jawab untuk kebaikan bersama seluruh bangsa. Yang ke-11, sebab Tuhan menuntun negara-negara pemilik senjata nuklir menghentikan pembuatan senjata nuklir dan melakukan pemusnahan senjata nuklir yang masih disimpan oleh masing-masing negara itu. Yang ke-12, sebab masih ada usaha-usaha penegakan hukum yang semakin baik di negara ini. Yang ke-13, sebab Densus 88 masih dapat bekerja giat untuk menumpas teroris, sehingga perbuatan bom bunuh diri semakin langka dan mudah-mudahan tidak ada lagi. Yang ke-14, sebab TNI dan Polri masih dapat bekerja sama dengan baik demi menjaga keutuhan Republik Indonesia dan keamanannya, bekerja sama menumpas pemberontak, mengatasi dampak bencana alam, menindak para teroris dan kaum radikalis. Dan yang ke-15, sebab Tuhan menganugerahkan adanya NKRI yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, termasuk yang sudah diamandemen, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ke-16, yang paling membuat saya memegahkan Tuhan dan memuji namanya, karena atas anugerahnya saya masih dapat bernapas, masih dapat berjalan, masih dapat melakukan pekerjaan yang wajib saya lakukan, masih dapat makan, terlebih-lebih karena atas kelindungannya saya sehat dan dapat bersuka cita. Selain itu, sewaktu saya mengalami kesedihan, Dia membuka jalan penghiburan dan penguatan bagi saya, sehingga saya kembali kuat menjalankan hidup ini. Satu lagi penyebab saya bermegah, yang ke-17 ini memegahkan Tuhan, adalah karena dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus, anak Allah ke dunia ini, tidak ada lagi satu bangsa pun yang dibiarkan tidak mendapat berkat dan alasan agar mereka turut mengagungkan Tuhan, turut memegahkan Tuhan dan memuji Tuhan. Semua mendapat. Tidak seperti dikatakan pemazmur tadi, ya, atau Tuhan tidak membuat demikian seperti kepada Yerusalem dan Sion atau umat Tuhan, kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal, katanya. Sekarang semua sudah dikenal. Semua bangsa sudah mengenal hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dengan segenap kekuatanmu, dengan segala jiwamu, dan dengan segala akal budimu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana orang lain berbuat kepadamu. Kan itu hukum Tuhan. Siapa lagi yang tidak mengenalnya itu? Bangsa mana itu, ya? Bangsa yang di bawah tanah lah itu kalau tidak mengenalnya. Dan tidak ada yang bisa beralasan tidak memegahkan Tuhan. Jadi megahkanlah Tuhan. Satu lagi yang saya lupa, Tuhan menuntun manusia semakin cerdas untuk tidak mengotori bumi ini, tetapi menjaga ekologi yang semakin baik. Lihatlah, plastik-plastik sudah semakin langka yang terbuang-buang karena dianggap mahal, ya. Tidak lagi dirusaki. Semoga ini semakin sukses di tahun-tahun ini, yang tahun 2022 ini. Masih banyak lagi yang dapat kita tuliskan masing-masing sebagai alasan bagi kita masing-masing memegahkan Tuhan dan memuji Tuhan dan berhaleluya bagi Tuhan. Harapan saya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dapat menikmati hal-hal yang lebih hebat lagi dari apa yang saya alami. Kalau demikian halnya, jangan lupa memegahkan Tuhan dan berhaleluya baginya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengerjakan begitu banyak yang indah untuk kehidupan kami selama kami masih hidup di dunia ini. Dan kami yakin juga dalam waktu yang akan datang ini Engkau masih terus melanjutkan karya-karyamu yang baik itu, yang dapat kami nikmati secara bersama maupun dengan sendiri-sendiri. Lindungi bangsa kami Tuhan, lindungi negara kami, lindungi pemerintah kami. Stabilkan suasana politik di Indonesia ini, apalagi sudah menjelang pemilu. Jauhkan gontok-ontokan dari bangsa kami. Itu termasuk juga alasan bagi kami untuk memegahkan dan memuji nama-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami dan sempurnakanlah doa kami ini. Kabulkanlah itu dalam kasih-Mu, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.